Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurul Rahma akan menjelaskan materi tentang CPU scheduling. Apa itu CPU scheduling? Jadi, CPU scheduling atau penjadwalan CPU adalah suatu proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk mengalokasikan waktu pemrosesan CPU atau sumber daya kepada berbagai proses atau thread yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk menggunakan CPU secara efisien dan adil di antara proses-proses tersebut. Pada sistem operasi, terdapat komponen yang disebut scheduler atau penjadwal yang bertugas untuk menentukan urutan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Scheduler ini akan memilih proses dari antrian proses yang siap dan memberikannya jatah waktu CPU untuk dieksekusi. Berikutnya, peranan CPU scheduling. Yang pertama, meningkatkan fairness. CPU scheduling memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, dan tidak ada proses yang dibiarkan menunggu terlalu lama. Yang kedua, meningkatkan response time. CPU scheduling dapat membantu meningkatkan response time sistem dengan memberikan prioritas kepada proses yang membutuhkan waktu respon cepat. Yang ketiga, meningkatkan utilisasi CPU. CPU scheduling memastikan bahwa CPU tidak idle dan selalu ada proses yang siap untuk dieksekusi. Tujuan CPU scheduling. Yang pertama, meningkatkan throughput, menyelesaikan sebanyak mungkin proses dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu, untuk meminimalkan waktu yang dihabiskan proses menunggu untuk dieksekusi. Yang ketiga, meningkatkan fairness, memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Berikutnya, saya akan membahas apa saja jenis-jenis algoritma scheduling. Algoritma scheduling yang pertama yaitu first come, first serve. Adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana dan non-preemptive. Dalam algoritma ini, proses-proses dalam antrian siap akan dijadwalkan berdasarkan urutan kedatangannya, tanpa mempertimbangkan prioritas atau kebutuhan terhadap CPU. CPU akan mengalokasikan waktu secara penuh kepada proses pertama dalam antrian siap sampai proses tersebut selesai. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini memiliki logika yang sangat sederhana, yaitu hanya mengeksekusi berdasarkan urutan kedatangannya. Hal ini membuat implementasinya menjadi mudah dan tidak membutuhkan pemrograman yang kompleks. Selain itu, adil, memperlakukan semua proses secara adil tanpa adanya prioritas khusus. Setiap proses akan mendapatkan giliran untuk dieksekusi sesuai urutan kedatangannya, tanpa memandang besar kecilnya proses tersebut. Kekurangannya, waktu tanggap atau response time yang buruk. Proses harus menunggu hingga semua proses yang tiba sebelumnya selesai dieksekusi. Ini dapat menyebabkan waktu tanggap yang sangat lama, terutama jika ada proses dengan waktu eksekusi yang panjang di depan antrian. Algoritma scheduling yang kedua yaitu shortest job first adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses dengan waktu eksekusi atau burst time yang lebih pendek. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan waktu rata-rata penyelesaian proses dan waktu rata-rata tunggu pada sistem. Proses-proses dalam antrian siap diurutkan berdasarkan waktu eksekusi mereka dari yang terpendek ke yang terpanjang. Kelebihannya meminimalkan waktu rata-rata penyelesaian proses dengan memberikan prioritas pada proses-proses dengan waktu eksekusi terpendek.
Algoritma ini dapat meminimalkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses. Ini berarti proses-proses diselesaikan lebih cepat secara keseluruhan. Selain itu, meningkatkan utilisasi CPU dengan menyelesaikan proses-proses kecil terlebih dahulu. CPU tidak akan terikat terlalu lama pada proses-proses besar sehingga utilisasi CPU menjadi lebih tinggi. Kekurangannya, starvation atau kelaparan proses. Proses dengan waktu eksekusi yang panjang dapat mengalami starvation karena selalu didahului oleh proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Ini menyebabkan proses-proses dengan waktu eksekusi panjang harus menunggu dalam waktu yang sangat lama sebelum mendapatkan giliran untuk dieksekusi. Algoritma scheduling yang ketiga ada round robin, adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang bersifat primitif dan adil atau fair. Dalam algoritma ini, setiap proses akan dieksekusi secara bergiliran dengan jatah waktu atau time quantum yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap proses baru akan dimasukkan ke dalam antrian siap secara first come first serve. CPU akan mengeksekusi proses pertama dalam antrian siap selama satu jatah waktu time quantum tertentu. Kelebihannya fairness. Round robin memberikan perlakuan yang adil kepada semua proses karena setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU yang sama. Tidak ada proses yang diprioritaskan atau mengalami starvation. Selain itu, waktu tanggap atau respon time yang baik, setiap proses tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memulai eksekusi karena mendapatkan giliran secara bergiliran. Ini menyebabkan waktu tanggap menjadi lebih baik, terutama proses-proses interaktif. Kekurangannya, overhead switching context yang tinggi karena setiap proses harus diinterupsi ketika jatah waktu atau time quantum habis. Terjadi switching konteks yang sering. Switching konteks melibatkan penyimpanan dan pemuatan state proses yang membutuhkan waktu dan sumber daya sistem. Overhead ini dapat menjadi signifikan jika time quantum terlalu kecil atau jumlah proses terlalu banyak. Algoritma penjadwalan yang terakhir yaitu priority scheduling adalah algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses diberi prioritas tertentu. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan proses dengan prioritas yang lebih rendah. Setiap proses diberi prioritas yang dapat ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis proses, waktu kedatangan, memori yang dibutuhkan, atau pemberian prioritas secara statis oleh sistem. Kelebihannya, proses dengan prioritas tinggi mendapat waktu eksekusi yang lebih cepat. Proses-proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum proses-proses dengan prioritas yang lebih rendah. Ini menjamin bahwa proses-proses penting atau kritis akan diselesaikan dengan lebih cepat, memungkinkan penyesuaian prioritas secara dinamis dalam beberapa implementasi. Prioritas proses dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan kondisi sistem atau faktor lainnya, sehingga memungkinkan penjadwalan yang lebih adaptif. Kekurangannya, starvation. Proses dengan prioritas rendah dapat mengalami starvation, di mana mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi karena selalu didahului oleh proses-proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Jika terus-menerus ada proses baru dengan prioritas yang tinggi, proses-proses dengan prioritas lebih rendah dapat diabaikan selamanya. Itulah tadi materi yang telah saya paparkan tentang CPU scheduling. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.